Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube IMWI, Institut Manajemen Wiata Indonesia. Nah, kebetulan sekarang kita berdua ya. Nama saya Umbana Dijaya. Nama saya Zevanya Wijaya. Oke, Pak Jeb ini salah satu dosen termuda ya di Prodi Manajemen. Ada yang lebih muda, Pak? Siapa? Pak Farhan. Pak Farhan kan? Oh iya, SI. SI. Jadi yang paling muda di manajemen juga, Pak. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk di manajemen dosennya banyak ya Pak ya, bukan cuma kita berdua, tapi mungkin yang lagi tampil saat ini kita berdua ya. Mungkin next nanti kita akan sama dosen-dosen yang lain. Nah teman-teman, khususnya mahasiswa baru ya, kebetulan mahasiswa baru kita saat ini lumayan banyak ya Pak ya, sampai 800 ya. IMWI memang keren. Kalian jangan lupa ya untuk subscribe juga, share, like dan komen. Nah, jadi tujuan kami di sini teman-teman, khususnya mahasiswa baru, kita itu akan menyampaikan apa saja sih yang ada di manajemen ya, di prodi manajemen. Terutama kalian nanti belajar apa, prospek kerja seperti apa, ya Pak. Ya, betul. Nah, Pak, saya mau tanya nih, kira-kira di jurusan manajemen ini hal apa saja sih nantinya yang akan dipelajari? Oke, nah kalau boleh tanya dulu. Adik-adik semua ini kenapa tertarik di prodi manajemen? Apa sih yang bikin adik-adik ini memilih prodi manajemen di Institut Manajemen Wiata Indonesia? Nah, boleh kasih komentar di bawah ya. Yeah. Nah, adik-adik, jadi ada beberapa hal umum yang dipelajari untuk konsentrasi jurusan manajemen ya Pak. Yeah. Nah, jadi jurusan manajemen ini merupakan jurusan yang tergabung dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan ini tuh banyak mempelajari operasional perusahaan dan bisnisnya. Nah, seperti contohnya ada pemasaran atau marketing, lalu ada finance atau keuangan ya. Ya, apalagi SDM ya Pak ya. Iya, sumber daya manusia dan bisnis tentunya ya. Ya, tentu saja dari operasi produksinya juga ya. Dan terus juga ya Pak ya, kalau manajemen ini sebenarnya peluang itu besar banget ya di dunia kerja teman-teman, karena hampir semua organisasi ataupun perusahaan itu pasti ada jurusan manajemennya, ya kan. Jadi kalian yang khususnya jurusan manajemen gak usah takut ya ketika lulus nanti, karena prospek kerjanya banyak banget. Ya betul. Jadi memang dari semua bidang dalam manajemen ini akan kepake di semua perusahaan, mau besar ataupun kecil. Iya, pasti akan selalu ada manajemen di dalamnya. Jadi gak usah ragu ya, jurusan manajemen itu jurusan yang banyak juga ya dicari ya kan. Betul. Pada akhirnya paling banyak peminat lah ya. Iya, benar banget. Jadi teman-teman dalam manajemen ini, teman-teman itu akan diajak untuk belajar mengenai apa ya Pak? Operasionalnya dari sebuah perusahaan dan bisnis di dalamnya gitu. Dari sebuah perusahaan. Jadi nanti sebetulnya kalau teman-teman lebih fokus ke bisnisnya sendiri ke depannya, itu fun sih. Dan untuk bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan juga bisa banget ya. Nah, kalaupun kalian nanti mau jadi pebisnis itu terbuka sekali ya Pak ya, karena kalian juga akan belajarnya banyak banget ya. Ada beberapa mata kuliah, contohnya pengantar manajemen ya kan, pengantar bisnis, MSDM, marketing, kalau pokoknya semua lini bisnis bisa kalian pelajari ya. Termasuk ini Pak, kewirausahaan. Iya, benar banget. Yang akan menuntut kalian akhirnya bisa jadi seorang pebisnis ya. Jadi di IMWI sendiri juga nanti akan ada untuk ini loh, anak-anak untuk belajar untuk berusaha, berwirausaha. Nanti ya benar, kalian nanti ketika sudah ada di IMWI ya akan diajari atau diarahkan untuk punya usaha sendiri nantinya. Jadi teman-teman, kalau kalian sekarang misalkan lagi bisnis kecil-kecilan, nah nanti kalian bisa sampaikan nanti ketika perkuliahan atau sudah mulai kuliah aktif IMWI, nanti kita akan bimbing ya, karena kita juga ada bagian itu nanti sama Pak C ya kalau nggak salah. Ya, nanti diarahin sama Pak C. Kalau misalkan untuk prospek kerjanya sendiri gimana sih untuk yang di prodi manajemen ini? Banyak banget Pak. Banyak banget ya. Apa saja Pak? Ya mungkin kalau kita dalam dunia pendidikan ya, banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang nggak sedikit loh, banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus ini berpikir secara akademis ya.
untuk menjadi tenaga pendidik ke depannya. Iya, benar sekali. Ya. Jadi setelah dari S1 mereka langsung nih buru-buru pengen lanjut S2. Iya. Nah, tujuannya apa? Karena memang kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dosen minimal S2 ya. Nah, benar banget. Gitu. Jadi teman-teman, untuk prospek kerja dari prodi manajemen itu banyak banget ya. Nanti kita jelasin ya satu-satu. Nah, yang pertama itu kalian bisa menjadi tenaga pendidik atau bisa jadi seorang guru ataupun dosen. Nah, biasanya kalau kalian nih terutama yang memang niat untuk ngajar ya, maksudnya apa ya, punya passion itu ya. Untuk di bidang pendidikan kalian bisa loh jadi seorang dosen ataupun guru. Nah, kalaupun kalian pengen jadi seorang dosen, kalian bisa setelah lulus S1 bisa langsung ngambil S2 ya kan, karena syarat minimalnya itu untuk jadi seorang dosen itu S2. Nah, yang kedua apa nih prospek kerjanya? Bisa juga jadi buka jasa konsultan bisnis ya Kak ya. Tepat sekali. Karena dari lulusan manajemen ini kalian bisa menjadi seorang jasa konsultan bisnis, di mana dari lulusan dari manajemen ini biasanya akan berkarir menjadi konsultan, dan konsultan ini biasanya itu apa ya, banyak sekali ya orang-orang di luar sana, terutama yang UMKM biasanya kan akan berkonsultasi ke jasa konsultan untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi wow, itu baru nomor 2 ya kan, belum yang lain. Yang ketiga apa kira-kira? Kalau konsultan perbankan ya. Wah, benar. Itu di keuangan ya. Tuh. Jadi di samping dari dosen, konsultan, ini banyak banget mahasiswa lulusan dari manajemen itu menjadi manajer banyaknya. Iya. Banyak banget sih. Manajer apa aja ya Pak ya? Ada bisa menjadi SDM. Sumber daya manusia atau HRD-nya lah secara umumnya ya. Karena kenapa kalian bisa menjadi manajer SDM? Karena kan di manajemen itu kalian juga bukan cuma mengelola bisnisnya ataupun operasionalnya, tapi kalian juga mengelola orang-orang di dalamnya, mempelajari hal itu. Jadi kalian bisa jadi nanti mungkin jadi HRD ya, yang bagian nerima atau gimana sih rekrutmen. Kalian bisa juga bekerja di bidang itu teman-teman. Terus apa lagi Pak? Kalau manajer manajer keuangan. Ya, manajer keuangan juga. Ya, karena berhubungan dengan konsentrasi juga ya. Manajer keuangan. Terus apa lagi? Manajer pemasaran. Nah, kalian juga nanti kan diajarin pemasaran ya. Nah, ini teman-teman, pemasaran itu penting banget loh ketika kalian lulus. Karena kalian akan di dalam manajemen juga kalian akan diajar untuk meng-hire orang ya kan sebenarnya. Kalau dibilang pemasaran itu susah, kalau dibilang susah ya susah ya, dibilang gampang enggak juga gitu. Jadi karena ini ilmu gimana caranya kita bisa meyakinkan orang supaya mau atau bisa mau melakukan apa yang kita sampaikan. Ya kan, kalau pemasaran itu pada akhirnya kan menjual ya Pak ya. Nah, nanti kalian juga akan banyak lah diajarin tentang public speaking ya kan, berkomunikasi. Jadi di dalam manajemen pemasaran itu sendiri juga kita nggak hanya belajar cara menjual aja ya Pak. Tadi yang udah Pak Umban sampaikan, yaitu ilmu komunikasi juga kita pelajari. Lalu dari segi seni itu juga akan kita pelajari cara kita buat iklan dan lain sebagainya. Oke, selain tadi sudah kita bahas ya manajer SDM, terus keuangan. Nah, ada juga ini yang cukup menarik, tentu saja berhubungan dengan SDM yang kita sebut biasanya manajer trainee ya. Iya, benar. Jadi gimana tuh? Jadi manajer trainee itu kan biasanya mereka itu lebih banyak memberikan pelatihan ya kan, supaya karyawan-karyawan bisa juga dari luar sebenarnya. Kalian bisa juga buka jasa ya kan. Nah, biasanya kalau di dalam perusahaan itu manajer trainee ini dia memberikan pelatihan kepada karyawan yang ada di dalam itu supaya mereka dari segi skill ya kan, kemampuan itu lebih mumpuni ya kan Pak. Ya, terus itu tadi kalian bisa buka jasa sendiri ya kan, selain kalian bekerja di dalam perusahaan tersebut. Terus apalagi Pak kira-kira prospek kerjanya? Satu lagi yang paling umum itu Pak, jadi pengusaha. Bener banget. Jadi pengusaha udah pasti lah adik-adik semua, nggak sedikit orang yang berpikir untuk dewasa ini untuk membuka usaha. Selain kita lebih fleksibel waktunya,
kita juga bisa menyediakan lapangan kerja buat orang banyak. Tapi bukan berarti jadi pengusaha ini resikonya kecil dibandingkan kerja. Tentu saja ada masing-masing. Pasti ada lah plus minus ya, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin salah satu contoh, kalau orang lihat pengusaha itu enak ya, kayak jadi bos ya, tapi kan yang harus yang orang lain nggak tahu kan, jadi seorang pimpinan di dalam organisasi itu kan dia harus mikirin gimana sih supaya usahanya tetap survive ya kan Pak, tetap harus berkembang gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang ataupun yang bawahan itu kurang mengerti ya kan, nyangkanya bos itu cuma tanda tangan doang ya kan, dapat duit banyak, padahal dia mungkin lebih mumet ya dari bawahannya. Tapi pengusaha itu juga enak juga ya Pak ya, artinya kalian bisa membuka prospek peluang kerja untuk orang lain, kalian bisa menyediakan bagi orang-orang yang memang membutuhkan ya kan. Akhirnya apa ya, mungkin secara emosional akan membuat apa ya, bahagia kali ya, ketika ya salah satu kita bisa membantu orang ya kan pada akhirnya. Ada rasa kepuasan. Iya, kepuasan ya, terutama apa ya, batin kali ya. Terus apa lagi? Penganalisis ya Pak, penganalisis keuangan. Iya, itu menganalisis keuangan. Itu mungkin hampir sama kali ya dengan menganalisis keuangan ya. Iya, oke. Jadi banyak sekali adik-adik yang bisa kita lakukan setelah nanti adik-adik lulus nanti. Ya diantaranya mungkin tadi yang sudah kami sebutkan ya. Itu ada banyak ya, ada 10 ya prospek kerjanya itu. Mungkin lebih banyak lagi sih sebenarnya. Apalagi sekarang kalau kita berkaitkan dengan IT ya Pak, yang sekarang yang lagi mungkin digital marketing lagi gencar-gencarnya ya kan, tentang digital marketing. Nah nanti di manajemen juga pasti belajar itu pada akhirnya. Tuh, karena apa yang adik-adik akan pelajari nanti juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, tentunya di kampus kita ya, kita tiap pembelajaran itu kita selalu up to date ya. Bahkan beberapa itu di kampus yang lain itu belum ada, itu sudah ada loh mata kuliahnya. Karena kadang kita ngomong ya atau diskusi sama dosen yang lain, oh di IMI sudah belajar ini ya, padahal di kita baru mau gitu loh. Artinya kadang kita sudah mendahului pemerintah ya untuk mata kuliah tertentu, sedangkan pemerintah itu baru mencanangkan, sedangkan kita sudah jalan gitu. Jadi jangan takut untuk pembelajaran sendiri, kita selalu up to date ya tentunya, mengikuti perkembangan zaman. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya, penjelasan sedikit ya. Sebenarnya penjelasan tentang manajemen itu banyak banget sih. Mungkin yang kami sampaikan ya sedikit kali ya dari jurusan manajemen. Ya, oke Pak, ada yang mau disampaikan nggak untuk mahasiswa baru terutama? Oke, jadi adik-adik tentu saja selama masa perkuliahan dalam prodi apapun merupakan sebuah perjuangan yang nggak mudah tentunya ya, karena banyak banget, apalagi namanya kita juga pernah ngerasain apa malas kuliah. Ya sebenarnya malas kuliah itu wajar lah ya. Mungkin di masa-masanya ya, umur sekian itu pasti ya rasa malas, capek pasti ada ya. Tapi kalian harus ingat ya teman-teman, terutama yang mahasiswa baru, bahwa perjuangan kalian itu untuk berada di titik ini nggak mudah loh. Ya, untuk berada di titik ini, artinya kalau kalian di titik ini menyerah, berarti perjuangan kalian sebelum ini tuh akan sia-sia ya kan Pak. Jadi saran ya kita ya, saran kalian berdua, kalaupun mau kuliah itu benar lah gitu, ikutin prosesnya, insya Allah lulus kok. Asal ikutin prosesnya ya kan. Pintar perlu nggak sih? Lebih tepatnya rajin Pak. Iya, rajin. Semua yang mau belajar itu akan bisa mengikuti lah ini ya Pak ya. Bener banget ya, percuma pintar kalau kita nggak rajin ya, nggak ngikutin prosedurnya gitu. Dan terutama harus tetap semangat ya, apapun kondisinya nanti di dalam proses pembelajaran. Dan satu lagi ya, kalian khususnya mahasiswa IMUI, nah ada akses kerja ya Pak ya kita. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ketika nanti adik-adik ada, untuk semua ya. Iya, untuk semua, bukan cuma manajemen, ya. Semua jurusan yang ada di IMUI. Tuh, untuk semua itu IMUI udah rencanakan ke depannya dan memang sudah berjalan bertahun-tahun. Untuk kakak-kakak angkatan kalian yang sudah lulus juga sudah diakseskan kerja sebelumnya. Nah nanti adik-adik pun sama ke depannya. Jika adik-adik tertarik untuk kerja, ya udah pasti ada aksesnya ya. Jadi banyak kok kakak tingkat yang sebelumnya semester 7 atau semester 7 ya, itu sudah diakseskan kerja teman-teman. Jadi
setelah kalian lulus wisuda dari INWI sudah dapat pengalaman. Betul. Jadi sebelum lulus sudah dapat kerja. Ya, Gimana keren. lagi coba? Jadi bahkan setelah lulus emang sudah bekerja ya. Kalau pasti kampus sudah bekerja. kalau kampus yang lain baru mau nyari Ya. pengalaman, kalian sudah punya Udah pengalaman. curi start dulu. Iya, udah setahun ya kan Iya. curi startnya. Oke, sekali lagi kalian jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube INWI ya, biar tambah berkembang. Dan jika adik-adik punya pertanyaan boleh di kolom komentar Iya. di bawah ya. Kalian boleh komen di bawah. Nanti kalau kita apa ya lihat, kita Next akan video. balas Next next video. video. Oke, sampai jumpa. Lebih dan kurang kami minta maaf. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.